gunung api yang ada di Indonesia adalah salah satu tempat terbaik yang untuk belajar memahami gunung api. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 kemarin Gunung Merapi kembali erupsi setelah beberapa tahun tidak ada erupsi yang dalam tanda petik besar. Akhirnya bulan Maret ini betul di tanggal 11 Merapi Merapi mengalami erupsi dan ya menggegerkan banyak pihak gitu. Kita bakal coba untuk mengulas bagaimana erupsi Merapi ini bisa terjadi dan apa saja yang harus masyarakat yang tinggal di sekitar Merapi waspadai gitu ya, karena sepertinya sudah lama tidak ada erupsi yang cukup besar. Di Suara Akademia kali ini barengan sama saya Muhammad Syarif, podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan untuk kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Mirzam Abdurrahman dari ITB. Halo Mas Mirzam, apa kabar Mas? Kabar baik Mas Ari, kabar baik semuanya. Oke, Mas Mirza, mungkin pertanyaan pertama dan jadi pertanyaan yang lumayan basic nih Mas. Kalau melihat erupsi tahun ini nih, apa aja yang menyebabkan Gunung Merapi itu bisa jadi erupsi sampai ada keluar awan panas nih Mas? Proses alamiahkah atau proses yang udah wajar karena memang dia gunung berapi yang aktif atau gimana nih Mas? Iya, kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Merapi sekarang, kemudian sudah mengeluarkan piroklastik atau kita kenal dengan nama Wudus Gembel, itu adalah tipikal letusan yang sifatnya magmatik, artinya memang suplai magmanya kemudian terus terjadi, wadahnya penuh kemudian keluar. Nah, kalau kita melihat gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab gunung api meletus secara keseluruhan, tidak hanya Merapi gitu ya. Itu ada beberapa hal Mas Ari. Jadi yang pertama adalah produksi magma yang baru gitu ya. Jadi produksi magma yang baru itu selama dapurnya masih aktif, selama magmanya masih diproduksi, maka kelebihan magma yang baru ketika masuk ke dalam dapur magma yang sudah ada, maka dia harus dikeluarkan. Jadi di bawah Merapi, bayangkan ada wadah gitu ya, katakan sebesar 1 liter, kemudian ada injeksi magma yang baru, kalau ketika itu kepenuh, maka dia akan keluar. Nah itu yang terjadi namanya di bawah dapur magma. Ada yang namanya terjadi di dalam dapur magmanya sendiri. Jadi kalau Merapi punya dapur magma kemudian mulai mendingin, kristalnya memisah, gasnya kemudian juga memisah di bagian atasnya. Ketika kemudian makin menggembung, seperti kita beli makanan gitu ya, lama-kelamaan disimpan itu akan menjadi basi, karena disimpan pasti menggembung, ketika tidak mampu menahan lagi, maka dia juga akan erupsi. Nah, kedua kejadian ini yang terjadi di bawah dan di dalam dapur magma itu sifatnya siklus. Nah, yang terjadi di Merapi pun sebenarnya demikian, itu adalah sifat yang siklus. Artinya, ada proses yang jangka pendek, yang sifatnya tahunan, ada yang puluhan tahun, ada yang kemudian ratusan tahun. Nah, satu lagi adalah yang sifatnya siklusnya, penyebabnya adalah di atas dapur magma. Itu yang sulit diprediksi. Karena misalkan gunung apinya sudah aktif, sudah kritikal gitu ya, ada guncangan gempa, ada hujan yang lebat, ada badai di permukaan dan sebagainya mempengaruhi kesetimbangan. Ya seperti gunung api itu ibaratnya seperti kalau tubuh manusia adalah perut gitu ya, perut yang sakit, yang mules, kalau diguncang-guncangkan itu juga bisa terjadi erupsi. Tapi yang terjadi kali ini adalah yang berkaitan dengan proses magmatisme, sehingga salah satu produknya adalah keluarnya piroklastik dan juga adanya diawali dengan pembentukan dom atau lava dom gitu, atau kubah lava. Oke. Tapi berbicara soal erupsi tahun ini, Mas, banyak yang khawatir karena di tanggal 11 Maret kemarin itu adalah erupsi terbesar sejak tahun 2021 gitu. Jadi, ya mungkin banyak pihak yang kaget juga, banyak masyarakat yang kaget. Mungkin nggak sih ini bakal terjadi erupsi susulan yang jauh lebih besar nih, Mas? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ketika sebuah gunung meletus kayak Merapi sekarang, apakah kemudian letusan ini akan lebih besar atau lebih kecil? Memang di beberapa tahun terakhir Merapi ini agak berubah gitu ya. Waktu datangnya lebih pendek dan volumenya cukup banyak dibandingkan sebelumnya. Sehingga data letusan dari pertama kali 1600-an sampai terakhir 2021 itu menjadi penting. Karena polanya itu berubah-berubah. Nah, pola yang terakhir ini di dalam 5-10 tahun terakhir itu waktu datangnya semakin sempit, kemudian juga volumenya juga pasti akan menyesuaikan. Tapi kira-kira begini, interval Merapi itu kan berubah seiring dengan waktu gitu ya. Tapi seperti halnya Mas Syarif atau saya, kita semua, kalau kemudian periode letusan gunung berapi itu semakin sering, maka akumulasi dan volumenya semakin sedikit. Nah, itu poin penting gitu ya. Jadi kalau kemudian gunung api meletus sering, itu sebenarnya pertanda baik gitu ya, supaya tidak ada akumulasi energi, supaya tidak ada volume yang berlebih.
Kalau tidak meletus itu yang kita harapkan. Nah, Oke. karena kemudian setiap gunung itu kadang-kadang berubah dari waktu ke waktu, mereka kadang-kadang menggunakan pengalaman mereka yang lalu untuk kemudian mengamati atau beradaptasi dengan ini yang sekarang. Kok berubah sehingga muncul kekhawatiran. Tapi sebenarnya poin pentingnya adalah itu. Seperti halnya kita makan, seperti halnya kita marah. Ketika waktu datangnya semakin lama, makannya semakin banyak. Volume marahnya pun akumulasi energinya semakin besar. Tapi ketika dia pendek-pendek, itu berita baiknya. Begitulah cara kemudian Gunung Api melepaskan energinya secara perlahan dan juga bertahap. I see. So, secara prinsip dasar nih Mas Mirzam, ketika Merapi dari hari Sabtu kemarin, hari Minggu, hari Senin gitu, sedikit-sedikit mengeluarkan erupsi, justru itu malah dalam tanda petik pertanda baik ya, bahwa tidak akan ada erupsi yang boom gitu kalau melihat polanya gitu Mas. Ya, jadi itulah cara kemudian mengeluarkan energi perlahan-lahan. Sebenarnya kalau kita melihat 3 hari terakhir sebelum tadi malam ya, itu dari intensitas kegempaan, jangkauan, luncuran awan panas itu semakin berkurang. Tapi tadi malam kemudian tiba-tiba cukup panjang lagi, melebihi jangkauan aliran piroklastik yang sebelumnya. Ini apa maknanya? Seperti halnya kita gitu ya, kalau tubuh kita, perut itu masih mual atau mules, itu dalam proses penyembuhan kadang-kadang mulesnya berkurang, gitu ya, mualnya berkurang. Tapi bisa nggak kemudian tiba-tiba kita muntah gitu ya di tengah penyembuhan? Oh itu bisa terjadi. Nah kemudian hal inilah, tapi bahwa tanda-tanda kemudian gunung api sudah mulai perlahan itu adalah salah satunya intensitasnya berkurang, jarak luncurannya berkurang dan sebagainya. Apakah masih bahaya? Masih bahaya. Sesuatu bisa saja berubah. Karena tadi ya kondisi itu tidak langsung sembuh total, tetapi perlu bertahap gitu ya. Nah ini yang kemudian kita perlu pahami bahwa proses itu perlu waktu. Kadang-kadang juga ada anomali yang meskipun sudah trennya menurun, kadang-kadang sesekali keluar masih cukup panjang alirannya dan sebagainya. Oke, jadi peran penting untuk melihat grafik bagaimana pergerakan Merapi ini juga jadi lumayan penting nih Mas. Tapi situasi iklim juga tidak menentu nih. Kita sudah paham lah bahwa kadang-kadang hujan, cuaca nggak bisa diprediksi, dan ada yang bilang cuaca di Yogyakarta itu juga menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai melihat ketika Merapi sedang aktif-aktifnya nih Mas. Ketika melihat cuaca yang lagi nggak bisa ditebak, masyarakat harus mewaspadai juga nggak sih dengan dua hal ini Mas? Satu, Merapi lagi aktif, cuaca lagi nggak bisa diprediksi nih. Gimana nih Mas, masyarakat kalau harus menyikapi dua hal seperti ini nih Mas? Jadi bahaya letusan gunung berapi itu termasuk Merapi ada yang sifatnya primary, ada yang sifatnya sekunder. Ya, tapi tidak ada yang sifatnya tersier karena bukan kebutuhan gitu ya. Sifatnya primary itu adalah yang berkaitan dengan letusannya secara langsung. Aliran lava, aliran piroklastik, jatuhan abu vulkanik. Nah, yang sekunder itu kadang-kadang tidak berkaitan langsung, Mas Arif. Jadi misalkan piroklastik yang sudah keluar, abu vulkanik yang sudah keluar itu sebagian masih tersisa di lereng-lereng, di kawah dan sebagainya. Nah, cuaca yang buruk, kemudian misalkan hujan besar itu bisa menyapu, bisa membawa material yang belum terkonsolidasi itu kemudian kita kenal sebagai namanya lahar, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian kadang-kadang berpikir ketika gunung api sudah berhenti dari letusan, kita masih punya tantangan satunya. Kalau kemudian cuaca kurang baik, kemudian material itu bercampur dengan air, lahar itu bisa menyapu di daerah bagian yang lebih rendah. Meskipun di daerah yang bagian rendah itu tidak hujan, tetapi kemudian di puncak Merapi hujan, itu bisa menjadi berbahaya. Gitu ya. Makanya Merapi, di beberapa aliran sungai yang hulunya itu di puncak Merapi, kita banyak sekali deposit aliran lahar itu luar biasa. Kadang-kadang menimbun apapun. Ya. Ya perumahan, ya kadang-kadang juga ada orang yang di sana dan sebagainya. Itu bahaya sekundernya. Nah, tapi pengalaman kita dari beberapa kejadian yang lalu, misalkan Semeru, kemudian Krakatau, kita pun cuaca buruk pun harus diwaspadai. Karena apa? Karena ketika kita mengamati gunung api, kadang-kadang kita hanya mengamati tentang pergerakan magma secara vertikal. Ketika magma bergerak ke atas. Bagaimana ketika magma itu berhenti di dekat permukaan, sehingga dia seolah-olah sedang tidak ada aktivitas. Nah, hujan yang besar, lereng yang miring itu bisa menyebabkan terjadi ketidakstabilan yang suatu waktu lava dome itu atau kubah lava bisa kolap, bisa longsor. Ketika longsor terjadi dengan tiba-tiba, padahal tidak ada pergerakan magma, yang terjadi adalah seperti minuman bersoda, botolnya dibuka gitu ya, maka akan terjadi letusan. Itu yang terjadi di anak Krakatau. Atau hujan besar, gitu ya. Hujan besar itu bisa
membuka tutup gitu ya, mengerosi yang tadinya tudung atau penahan supaya magma itu tidak keluar. Karena tudungnya itu dibuka, dierosi, maka kemudian magma itu bisa dengan bebas karena tidak ada penghalang lagi. Itu contohnya di kasus yang Semeru yang terjadi letusan terakhir, di Hawaii juga demikian. Maka dari sini kita belajar banyak hal gitu ya, bahwa tidak hanya pergerakan magma, tapi faktor eksternal seperti cuaca dan lain-lain itu pun perlu diwaspadai karena itu tidak kita amati tetapi bisa men-trigger gitu ya sesuatu letusan atau dampak yang bisa juga cukup fatal. Oke. Nah, Mas Mirzam, kita berbicara soal langkah mitigasi nih sekarang. Kalau kita ngelihat BNPB atau mungkin pemerintah Provinsi DIY sudah mencoba untuk melakukan langkah-langkah tertentu nih. Melihat erupsi yang sekarang nih Mas, kira-kira langkah apa aja yang bisa diambil ya buat ngamanin masyarakat sekitar Merapi nih akibat erupsi yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kalau DIY kayaknya nggak kena ya, mungkin Jawa Tengah yang lebih terdampak gitu, Magelang, Boyolali. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah nih Mas? Dengan upaya yang luar biasa dari BNPB, kemudian PVMBG, BMKG dan sebagainya, ini harus multi dan lintas disiplin untuk melakukan mitigasi dengan baik gitu ya. Nah, misalkan mereka sudah mendelineasi area yang akan terpapar aliran piroklastik atau lahar, maka kita tidak berada di dekatan sana. PVMBG sudah melakukan monitoring yang kemudian masyarakat pun sudah bisa melihat secara langsung di dalam aplikasi Magma Indonesia. Tapi masih ada satu lagi gitu ya, bahwa dari kejadian beberapa letusan itu kadang-kadang informasi yang sudah bagus itu kalau tidak sampai kemudian ke pemakai yang ada di sana, itu menjadi PR, Mas Arief, gitu ya. Oke. Ya, informasinya ada gitu ya. Kalian harus mengapa dan harus kemana dan sebagainya. Tetapi tidak semua area itu kemudian satu terjangkau jaringan internet. Yang kedua, ya, tidak semua bisa membaca itu. Artinya perlu orang yang bisa menyampaikan, gitu ya. Dan kemudian budaya kita di Indonesia itu masih didengar siapa yang menyampaikan, gitu ya. Maka peranan kuncen pun menjadi vital, gitu ya. Karena kuncen itu atau sesepuh itu kadang-kadang lebih didengarkan daripada teknologi canggih. Nah, maka ada sesuatu lagi dari semua yang sudah kita coba tadi adalah merubah sebenarnya masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api, termasuk yang kita juga, misalkan saya tinggal di Bandung gitu ya, berubah dari objek penerima informasi, tetapi objek yang bisa membaca informasi gitu ya, objek pelaku. Jadi ketika gunung apinya aktif, dia tahu harus kemana, harus ngapain gitu ya. Karena kalau kita menunggu arahannya harus mengungsi dan sebagainya, itu bagus gitu ya. Tetapi kita untuk menjadi masyarakat yang tangguh bencana, tidak lagi menjadi objek penerima informasi, tapi juga bisa subjek yang mengambil keputusan gitu ya. Oke. Kapan kita harus tetap di tempat tinggal kita, kapan kita harus mulai mengungsi dan sebagainya gitu ya. Dengan melihat tanda-tanda alam itu, lama-lama kita belajar, kita semakin handal dan juga semakin mahir. Jadi lumayan menarik nih ketika kita berbicara soal masyarakat nih Mas Mirzam, karena kalau melihat Merapi gitu, semakin banyak populasi yang tinggal di dekat-dekat lereng Gunung Merapi nih Mas. Tempat wisata jelas gitu kan, habis itu juga banyak orang gitu. Kesadaran akan mitigasi tinggal di sebuah daerah yang ada gunung berapi aktif, bahkan Merapi yang paling aktif sedunia gitu ya Mas ya. Itu jadi sangat penting gitu. Untuk masyarakat nih, apa aja yang harus dipelajari sama orang-orang yang tinggal di sekitaran lereng Gunung Merapi nih Mas? Kadang masih ada aja tuh yang belum siap tas mitigasi lah, atau mungkin nggak tahu tanda-tanda alam nih Mas. Step-stepnya yang harus dipelajari sama masyarakat yang tinggal di sekitaran Merapi ini apa aja sih? Sebenarnya ada hal-hal yang sederhana yang sifatnya untuk kemudian masyarakat bisa kenali gitu ya. Saya lihat beberapa pelatihan itu sudah dilakukan, misalkan ketika mereka diajarkan mengenali bahwa ketika kegempaan itu semakin meningkat gitu ya, oh berarti itu seperti halnya perut kita gitu ya. Ketika perut kita itu bunyi geruduk-geruduk semakin banyak, oh ini tanda-tanda perut kita dalam keadaan yang semakin gawat gitu ya. Masyarakat mengenali itu gitu ya. Nah, tetapi ada problem lain adalah kemudian bahwa pelatihan dan juga informasi ini tidak dilakukan secara terus-menerus, Mas Arief. Betul. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang pemaaf gitu ya. Hari ini terjadi tsunami, besok gempa bumi gitu, mereka ya sudah melupakan gitu ya. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi, mungkin kemudian akan balik lagi. Nah, ini artinya selain pelatihan-pelatihan sederhana tadi harus mengambil keputusan sendiri, itu harus dilakukan secara berjangka dan terus-menerus.
Sehingga begitu kemudian terjadi letusan gunung berapi, mereka sudah tahu harus kemana gitu ya. Mereka sudah tahu apa yang harus dibawa gitu ya. Tanpa kemudian harus membawa semua hal kemudian menjadi berat dan menjadi lebih panik jadi. Nah, Oke. dari pengalaman-pengalaman itulah Mas Sarif, saya pikir hal-hal sederhana yang informasi sebagai contoh, misalkan ya, ketika tinggi kolom erupsi itu semakin tinggi, lama-lama berarti itu energinya akan semakin meningkat. Ketika kemudian letusannya semakin berkurang tingginya, berarti kemudian gunung api ini sudah berangsur melepaskan energinya. Ya, hal yang sederhana seperti itu. Kalau kemudian berasosiasi dengan musim yang tidak bersahabat seperti sekarang, mereka sudah tahu itu kalau sudah musim hujan yang besar ini, pasti mereka akan menjauhi. Tapi kadang-kadang ya berat juga gitu ya. Karena satu sisi mereka harus menghindar, satu sisi ini berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, ini terus harus dilakukan secara terus-menerus dan kita saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Soalnya ada kejadian sering banget gitu ya, Mas Mirzam, ketika bencananya sudah landai, memungkinkan untuk pulang ke rumah masing-masing, tidak mengindahkan kejadian-kejadian yang lalu tuh Mas. Ini masyarakat sering terjadi kayak gitu. So ya artinya memang pelatihan terus-menerus harus harus dilakukan supaya akhirnya masyarakat lebih aware ya. Iya, betul Mas. Apalagi bahaya yang tadi saya sampaikan yang sifatnya sekunder itu, gunung apinya benar-benar sudah tidak meletus gitu ya, tetapi masih menyisakan abu vulkanik yang berada di lereng Merapi. Maka ketika di puncak itu hujan, jauh di hilir itu tidak hujan, kita suka lengah jadinya. Jadi kadang-kadang bahaya sekunder itu lebih bahaya dari bahaya primer. Ketika bahaya primer terjadi, gunung api batuk-batuk, keluar lava, piroklastik, itu pasti mengungsi. Tapi begitu sudah reda, masyarakat akan kembali lagi di sungai, kemudian ada yang ngambil pasir, ada yang balik ke kebun dan sebagainya. Tiba-tiba di bagian hulunya itu lebih sulit dan antisipasi karena tadi bahwa bahaya seolah sudah selesai ketika gunung api itu sudah padam, tidak aktif. Padahal masih ada yang sifatnya sekunder yang bisa berupa susulan dan sama fatalnya. Oke. Baik Mas Mirzam, mungkin ini jadi last questions juga dari saya. Ada yang ingin disampaikan kah Mas untuk Sobat TCID dan juga mungkin orang-orang yang tinggal di sekitaran Merapi buat menanggapi erupsi yang terjadi di hari Sabtu kemarin Mas? Silakan. Iya, saya pertama berempati dengan kejadian letusan yang ada di sana gitu ya. Tetapi gunung api yang ada di Indonesia adalah salah satu tempat terbaik yang untuk belajar memahami gunung api. Ya, kita sadari bahwa gunung api lahir jauh sebelum kita, maka sudah saatnya kemudian kita beradaptasi, gitu ya. Maka tujuan kita adalah bukan kemudian mengalahkan gunung api itu, tapi mengenali dengan lebih baik kapan meletus, kapan dia istirahat, kalau meletus ke arahnya kemana dan sebagainya. Maka tujuan kita adalah pada akhirnya hidup berdampingan dengan harmoni dengan gunung api, gitu ya. Gunung apinya meletus, kita bisa berkegiatan dengan aman. Gunung api tidak meletus, kita bisa mengambil manfaat yang sudah diberikan dari letusan gunung api tersebut. Itulah kira-kira gitu ya tujuan kita belajar bersama sehingga gunung api itu memberikan manfaat bagi kita semua yang tinggal di daerah gunung api. Oke. Kalau begitu Mas Mirzam Abdurrahman dari ITB, terima kasih untuk banyak informasinya Mas dan juga banyak knowledge yang didapat nih ya Mas ya. Dan juga buat Sobat TCID kalau misalnya emang pengen tahu salah satu kenapa gunung berapi itu bisa meletus, terus juga alasannya kayak gimana. Mas Mirzam sempat nulis di The Conversation Indonesia. Tinggal cari aja di kolom search-nya website TCID, ketik aja mengapa gunung api meletus, itu tulisannya Mas Mirzam bisa dibaca di situ. Right, saya podcast produser dari TCID, my name is Muhammad Syarif, cabut, undur diri dulu. Ini episode ke-100, minggu depan di episode Suara Akademia kita bakal ngomongin satu hal yang lumayan menarik gitu, kenapa Suara Akademia ini ada ya. I'll see you in the next episode, wassalamualaikum. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.